Sudah 2 tahun sejak hari terakhir Raka melihat Nadia di peron itu. Waktu telah berjalan jauh. Tapi bagi Raka, setiap sore masih memiliki aroma yang sama. Aroma melati dan tanah basah setelah hujan. Sebuah bau yang mengingatkannya pada sesuatu yang tidak bisa ia genggam lagi, tapi tidak pernah hilang. Hari itu, Raka sedang memotret di sebuah desa pesisir kecil. Langit biru, angin laut berhembus lembut, dan di kejauhan, anak-anak berlari mengejar layang-layang yang menari di atas pasir. Ia datang ke sana untuk mengambil gambar kehidupan sederhana. Namun tanpa ia sadari, ia justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketenangan. Ketenangan. Raka duduk di tepi pantai, menatap ombak yang datang dan pergi. Di antara hembusan angin, ia mendengar sesuatu yang membuatnya menoleh. Suara seseorang memanggil namanya. Lembut, samar, tapi sangat familiar. Raka. Ia menatap ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin yang berhembus pelan, membawa aroma laut dan bunga. Ia tersenyum kecil. Kau masih suka bercanda rupanya? Katanya pelan. Entah pada siapa. Malam itu, ia menginap di rumah tua milik nelayan setempat. Rumah itu sederhana. Dindingnya kayu, jendelanya besar, dan dari kamarnya, Raka bisa melihat laut yang berkilau oleh cahaya bulan. Ia membuka buku catatan lamanya. Buku yang dulu ia isi dengan kenangan tentang Nadia. Halamannya mulai menguning, tintanya memudar. Namun setiap kata di dalamnya masih terasa hidup. Di salah satu halaman, ia menemukan foto kecil yang terlipat di antara kertas. Foto itu sudah lama. Potret Nadia sedang tersenyum di bawah payung abu-abu dengan latar belakang senja di peron. Raka menatap foto itu lama sekali. Lalu ia menulis di bawahnya, "Aku masih sering mendengar namamu di antara angin. Mungkin kau memang tak pernah benar-benar pergi." Keesokan harinya, Raka berjalan ke dermaga. Ia ingin memotret matahari terbit di atas laut. Ketika ia sampai, ia melihat seorang gadis muda sedang berdiri di ujung dermaga, menatap ke arah horizon dengan tangan memegang seikat bunga melati. Ia mendekat perlahan. "Cantik, ya?" katanya, menunjuk langit yang mulai berwarna jingga muda. Gadis itu menoleh dan tersenyum. Selalu, senja dan pagi, dua waktu yang membuat orang paling jujur dengan dirinya sendiri. Raka tertegun sejenak. Kalimat itu, nadanya, cara gadis itu tersenyum. Semuanya terasa begitu familiar, seperti gema dari masa lalu. Mereka berbincang sejenak. Namanya Aruna, gadis yang bekerja sebagai guru di sekolah kecil dekat pantai. Ia berkata bahwa setiap pagi ia datang ke dermaga membawa bunga untuk mengenang seseorang yang pernah ia sayangi. "Aku tidak tahu kenapa aku terus melakukannya," katanya. Seolah ada suara yang bilang kalau aku harus datang. Mungkin karena dia masih ingin aku bercerita tentang hari-hariku. Raka terdiam. Ia menatap melati di tangan Aruna jenis bunga yang sama seperti milik Nadia. Dan dalam hati kecilnya, ia merasa seperti sedang berbicara dengan takdir. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu. Kadang di dermaga, kadang di sekolah, tempat Aruna mengajar. Ia ceria, tapi juga memiliki kesedihan lembut di matanya. Jenis kesedihan yang Raka kenal dengan sangat baik. Di suatu sore, ketika mereka duduk bersama di bawah pohon ketapang besar, Aruna bertanya, "Mas Raka, kenapa setiap kali senja datang, kamu selalu menatap langit begitu lama?" Raka tersenyum. "Aku sedang mendengarkan seseorang yang berbicara lewat cahaya." Aruna mengerutkan kening. "Seseorang?" "Iya," jawab Raka. "Seseorang yang tidak bisa lagi aku temui, tapi masih sering datang bersama angin." Aruna terdiam lama. Lalu, pelan-pelan ia berkata, "Mungkin angin memang dikirim untuk membawa nama-nama yang kita rindukan." Kalimat itu menembus hati Raka seperti nyanyian yang sudah lama ia lupakan.
Ia memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Dan untuk sesaat, ia merasa Nadia tersenyum dari balik langit. Suatu malam, ketika Raka sedang membereskan kameranya, ia menemukan selembar foto jatuh dari tasnya. Foto itu berbeda. Foto peron dengan pot melati yang ia potret setahun lalu. Namun kali ini, di ujung foto, tampak bayangan samar seseorang yang berdiri di antara cahaya jingga. Ia memandangi foto itu lama, lalu ia menulis di bawahnya, "Jika cinta benar-benar tulus, mungkin semesta tidak akan membiarkan ia benar-benar lenyap." Beberapa hari kemudian, Aruna mengundangnya ke sekolah, tempat ia mengajar. Anak-anak di sana sedang membuat proyek kecil menulis surat untuk orang yang mereka rindukan. Salah satu anak bertanya padanya, "Om, kalau orang yang kita sayang sudah di surga, suratnya dikirim kemana?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening sejenak. Raka menunduk, lalu menjawab dengan suara lembut, "Tidak perlu dikirim. Cukup tulis dengan hati, nanti angin yang akan menyampaikan." Aruna menatapnya, matanya berkilat lembut. "Angin membawa nama-nama yang kita rindu," bisiknya. Hari itu, Raka merasa sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan karena ia melupakan Nadia, tapi karena ia mulai mengerti bahwa cinta sejati tidak harus menahan. Kadang, cinta justru tentang melepaskan dan membiarkan kenangan hidup dengan caranya sendiri. Malam terakhir di desa itu, Raka berdiri di tepi pantai sendirian. Angin berhembus kencang, membawa aroma melati yang samar. Ia memejamkan mata, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang lagi, Nadia. Kali ini, aku tidak sedih. Aku hanya bersyukur." Dan angin menjawabnya dengan lembut, membawa bisikan yang hampir tak terdengar. "Aku tidak pernah pergi, Raka. Aku hanya berubah jadi udara yang kamu hirup setiap senja." Raka membuka matanya. Langit di depannya dipenuhi bintang. Ia menatap kamera di tangannya dan mengambil satu foto terakhir malam itu. Klik, cahaya kecil di horizon, ombak yang berkilau, dan bayangan seseorang yang berdiri jauh di antara pasir dan angin. Ia menamai foto itu, "Ketika angin membawa namamu." Sudah 3 tahun sejak Raka terakhir kali melihat Nadia. 3 tahun sejak peron itu menjadi tempat yang sepi, tapi sakral. Tempat di mana cinta dan kehilangan berpelukan tanpa kata. Namun, hidup terus berjalan, bukan dengan cepat, tapi dengan pasti. Seperti rel kereta yang panjang dan lurus, membawa waktu menuju arah yang tidak bisa kita pilih. Raka kini tinggal di pinggiran kota kecil di selatan. Ia menyewa rumah sederhana yang menghadap ke sawah luas. Setiap pagi, suara jangkrik dan burung pipit membangunkannya. Dan setiap sore, ia menatap matahari tenggelam dari beranda. Senja yang masih berwarna jingga, warna yang dulu mereka cintai bersama. Di meja kecil, dekat jendela, terdapat pot melati, bunga keturunan dari pot yang dulu ia rawat bersama Nadia. Raka merawatnya, seperti ia menjaga kenangan, tidak berlebihan, tidak berduka, hanya penuh keheningan dan syukur. Suatu hari, ketika ia sedang merapikan kamarnya, ia menemukan sebuah map tua berisi kumpulan surat dan foto-foto lama. Surat dari Nadia, catatan kecil, dan secarik tiket kereta yang sudah pudar. Di balik tiket itu, ada tulisan kecil yang baru ia perhatikan. "Jika suatu hari kau menemukan seseorang yang menatap dunia seindah caramu, jangan ragu untuk memotret lagi. Aku akan bahagia dimanapun berada. N. Datapon. N." Raka terdiam. Tulisan itu seperti pesan yang menembus waktu. Seolah Nadia tahu bahwa ia akan membacanya di saat yang tepat. Hari-hari berikutnya, Raka mulai berjalan lagi. Ia membawa kameranya, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari jejak yang ia rasa telah ditinggalkan di sepanjang jalan hidupnya. Ia bepergian ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi bersama Nadia. Stasiun tua, taman di pinggir kota, kafe kecil di sudut jalan,
Di setiap tempat itu, ia menemukan sesuatu. Bukan kehadiran, tapi gema. Di stasiun, ada seorang anak kecil yang tertawa sambil berlari mengejar layang-layang. Di taman, ada pasangan muda duduk di bangku sambil berbagi es krim. Di kafe, ada lagu lama yang dulu sering mereka dengarkan, mengalun pelan dari radio yang berdebu. Dan di setiap momen itu, Raka menekan tombol kameranya. Klik, klik, klik. Ia memotret bukan untuk menyimpan, tapi untuk mengingat bahwa dunia masih bergerak dan cinta tetap berputar di dalamnya. Suatu malam, ia kembali ke rumah dan menatap foto-fotonya. Di layar kecil kameranya, ia melihat ratusan gambar. Semuanya berbeda, tapi terasa terhubung oleh sesuatu yang sama. Kehangatan, kehangatan. Ia tersenyum pelan, lalu menulis di buku catatannya. Jejak yang ditinggalkan bukan hanya langkah, tapi juga cahaya yang terus kita bawa. Bahkan ketika orangnya sudah pergi. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapat undangan untuk mengisi seminar fotografi di universitas kecil di kota sebelah. Tema yang diminta, fotografi dan emosi. Awalnya, ia ragu. Ia tidak pernah merasa dirinya cukup pandai bicara tentang teori. Tapi seseorang dalam dirinya, mungkin kenangan itu sendiri, mendorongnya untuk mencoba. Hari itu, di depan puluhan mahasiswa muda, Raka memulai dengan pertanyaan sederhana. Pernahkah kalian kehilangan seseorang, tapi merasa bahwa mereka masih ada di sekitar kalian? Ruangan itu hening. Beberapa menunduk, beberapa tersenyum samar. Raka melanjutkan dengan suara tenang. Fotografi bukan hanya soal menangkap cahaya. Bagi saya, fotografi adalah cara untuk mengingat bahwa sesuatu pernah ada, pernah hidup, pernah berarti. Ia menampilkan foto-foto Nia di layar. Peron tua, pot melati, langit jingga, dan bayangan samar di antara rel. Suara di ruangan itu nyaris hilang. Hanya napas pelan yang terdengar. Lalu ia berkata pelan, "Saya pernah mencintai seseorang yang mengajarkan saya melihat dunia dengan hati. Dan meskipun ia telah tiada, saya tahu bahwa setiap kali saya menekan tombol kamera, saya sedang berbicara dengannya." Seseorang di antara penonton meneteskan air mata, dan di wajah Raka sendiri ada senyum yang sangat tenang. Senyum orang yang telah selesai berperang dengan kenangan. Usai acara, seorang mahasiswa menghampirinya. Ia menyerahkan bunga melati putih dan berkata, "Terima kasih, Mas. Cerita Mas membuat saya percaya bahwa kehilangan juga bisa menjadi bentuk cinta." Raka menerima bunga itu. Tangannya gemetar ringan. Ia menatap bunga itu lama, lalu menjawab, "Cinta tidak hilang, Nak. Ia hanya berubah bentuk, menjadi angin, menjadi cahaya, dan terkadang menjadi senyum seseorang yang tidak kita kenal." Malamnya, Raka kembali ke rumah. Ia menaruh bunga melati itu di pot di samping jendela. Lalu ia duduk di beranda, menatap langit malam yang bersih, penuh bintang, tanpa satu pun awan. Ia menutup matanya, dan di antara bisikan angin, ia mendengar suara lembut itu lagi. "Aku bangga padamu, Raka." Suaranya lembut, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat air mata Raka menetes pelan. Ia tidak berusaha memanggilnya lagi, tidak berusaha menjawab, hanya menatap langit dan membiarkan hatinya berbicara dalam diam. Di buku catatannya malam itu, ia menulis kalimat terakhir sebelum tidur. Cinta tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya meninggalkan jejak, agar kita tahu ke arah mana hati harus pulang. Pagi itu berbeda. Langit berwarna putih lembut, dan udara terasa lebih hangat dari biasanya. Raka terbangun lebih awal dari biasanya, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Ia duduk di beranda rumahnya, sambil memegang secangkir kopi. Suara burung-burung pagi bersahutan, dan embun masih menggantung di ujung daun melati di jendela. Saat menatap bunga itu, ia teringat bagaimana dulu Nadia
menanamnya di dalam pot kecil di balkon rumah mereka. Katanya waktu itu, kalau melati ini tumbuh, berarti cinta kita juga kuat. Sekarang, bunga itu telah beranak pinak. Setiap kelopaknya seperti menyimpan potongan kecil dari kenangan yang tidak pernah hilang. Hari itu, Raka mendapat surat. Amplopnya berwarna krem. Tanpa pengirim, tanpa cap pos. Hanya namanya tertulis di depan, untuk Raka. Ia terdiam. Lama, jantungnya berdetak pelan, tapi kuat. Perasaan yang sama, seperti saat pertama kali ia menerima surat dari Nadia, bertahun-tahun lalu. Dengan tangan bergetar, ia membuka amplop itu. Kertas di dalamnya, wangi, aroma melati yang samar, seperti napas kenangan. Tulisan tangan di sana halus, familiar, dan membuat matanya panas seketika. Raka, aku tidak tahu bagaimana surat ini bisa sampai kepadamu. Tapi jika kamu membacanya, berarti waktu telah berbaik hati padaku. Aku ingin berterima kasih, bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu tidak berhenti mencintai dunia, bahkan setelah aku pergi. Aku melihatmu dari tempat yang jauh. Saat kamu memotret anak-anak bermain di bawah hujan. Saat kamu tersenyum pada orang asing di jalan, saat kamu menatap langit tanpa rasa takut, aku tahu kamu sudah berdamai, dan itu membuatku tenang. Raka, jangan berhenti melihat senja, karena di setiap ujung cahaya itu, aku masih berjalan bersamamu. Nadia. Tadia. Raka menatap surat itu lama sekali. Ia tidak tahu harus menangis atau tersenyum. Tapi sesuatu dalam dirinya runtuh, bukan karena sedih, melainkan karena rindu yang akhirnya menemukan tempat untuk pulang. Air matanya jatuh di atas kertas, menyatu dengan tinta yang mulai sedikit luntur. Namun ia tidak berusaha menyelamatkannya, karena ia tahu surat ini bukan untuk disimpan, tapi untuk diresapi. Sore harinya, ia berjalan ke peron tua itu lagi. Tempat yang dulu menjadi saksi awal dan akhir kisah mereka. Stasiun itu kini lebih sunyi dari sebelumnya. Bangkunya sudah sedikit lapuk, cat dindingnya mulai mengelupas. Namun di tengah semua itu, pot melati yang dulu ia tanam masih berdiri di sana. Tumbuh liar, berbunga lebat, dan harum seperti dulu. Ia duduk di bangku yang sama. Matahari mulai turun perlahan, menyentuh rel dengan cahaya keemasan. Raka membuka surat itu sekali lagi dan membacanya dengan suara pelan, seolah ingin membiarkan udara ikut mendengarkan. Aku melihatmu dari tempat yang jauh. Aku tahu kamu sudah berdamai. Dan tiba-tiba angin berhembus lembut, begitu lembut, hingga dondon melati bergoyang pelan, menyentuh tangan Raka seperti belayan. Di antara desir angin itu, ia mendengar suara lembut, samar, tapi nyata. Terima kasih Raka, sudah menjaga dunia untukku. Raka menutup matanya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Bukan karena bahagia, tapi karena seluruh rasa yang pernah menekan dadanya, kini berubah menjadi cahaya. Langit sore itu begitu indah. Warna jingga dan ungu berpadu, membentuk gradasi yang sempurna. Raka mengangkat kameranya dan mengambil foto. Klik! Di layar kecil, ia melihat foto langit. Dan di sudutnya, seolah ada bentuk samar seseorang berdiri, mengenakan payung abu-abu yang ia kenal. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Ia tahu, semesta punya cara sendiri untuk berbicara pada orang yang masih menunggu dalam diam. Malam itu, di rumahnya, ia menaruh surat itu di meja kerja, di samping buku catatan lamanya. Lalu ia menulis satu kalimat terakhir di halaman terakhir buku itu. Cinta sejati tidak hilang oleh kematian. Ia hanya berpindah tempat. Dari tangan ke udara, dari tubuh ke cahaya, dari bumi ke langit. Keesokan harinya, ia mencetak foto langit itu dan membingkainya. Ia menggantungnya di dinding di atas tempat tidur. Dan di bawah bingkai, ia menempelkan surat dari Nadia.
bukan untuk dikenang dengan air mata, tapi untuk diingat dengan senyum. Seminggu kemudian, ia kembali ke galeri tempat dulu ia mengadakan pameran. Kali ini, ia membawa koleksi baru. Foto-foto yang ia sebut sebagai surat dari langit. Pengunjung datang silih berganti. Beberapa menatap foto-foto itu dengan senyum. Beberapa dengan mata berkaca-kaca. Dan di tengah ruangan, ada satu foto besar yang menjadi pusat perhatian. Langit jingga di atas peron tua, dengan bunga melati di bawahnya. Di bawahnya, ada tulisan kecil, untuk Nadia, yang telah mengajarkanku bahwa cinta tidak perlu tubuh untuk tetap hidup. Raka, ketika pameran berakhir, Raka menatap langit dari jendela galeri. Awan bergerak pelan, dan di sela-selanya, cahaya matahari terakhir hari itu menyelinap, mewarnai wajahnya dengan hangat. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Selamat malam, Nadia, aku akan terus memotret untukmu." Dan angin menjawabnya dengan lembut, membawa aroma melati yang menenangkan, seolah cinta itu sendiri ikut tersenyum dari langit. Hari itu, langit bersih tanpa awan. Langit biru muda membentang seperti lembaran baru yang belum disentuh tinta apapun. Raka berjalan menuju stasiun tua yang sudah lama tak ramai, membawa tas kecil dan kameranya, teman setianya sejak dulu. Di tangannya ada selembar tiket kereta. Tujuannya Kota Laut, tempat di mana dulu ia dan Nadia pernah berjanji akan menonton matahari terbenam bersama. Sebuah janji yang tak sempat terpenuhi. Sampai hari ini, peron itu masih sama. Bangkunya, aroma kayu tuanya, bahkan coretan kecil di dinding tempat mereka dulu menulis inisial nama. Raka menatapnya lama, tersenyum kecil sambil mengusap debu yang menempel di ukiran huruf itu. R tambah N. Angin sore berembus lembut, dan seperti biasa, bau melati menemaninya. Harum yang tak pernah pudar, bahkan setelah waktu berjalan begitu jauh. Kereta datang perlahan, menderu lembut di antara rel. Suara besinya berpadu dengan desir angin dan kicau burung. Raka melangkah ke dalam gerbong dengan langkah ringan dan duduk di dekat jendela. Ia menatap keluar, melihat peron menjauh perlahan, dan bersama itu, kenangan pun ikut bergerak menjauh. Tapi kali ini, ia tidak merasa kehilangan. Ia merasa pulang. Di kursi sebelahnya, seorang anak kecil duduk bersama ibunya. Anak itu memegang kamera kecil dan dengan polos bertanya, "Om, itu kamera juga ya? Sama kayak punyaku?" Raka tersenyum. "Iya, sama. Kamu suka foto juga?" Anak itu mengangguk semangat. "Ayahku bilang, foto itu cara biar sesuatu nggak hilang." Raka menatap anak itu lama. Kalimat sederhana itu menusuk hatinya, karena tanpa sadar, itu juga yang selalu ia lakukan selama ini. Mencoba menjaga agar sesuatu tidak hilang. Ia lalu menjawab dengan suara lembut, "Benar sekali, tapi ada yang lebih hebat dari foto." Anak itu memiringkan kepala. "Apa, Om?" "Kenangan," jawab Raka sambil tersenyum. "Soalnya, kenangan gak perlu kamera. Cukup hati yang jujur." Anak kecil itu tersenyum, lalu memotret langit di luar jendela. "Kalau gitu, aku foto hatiku aja, Om," katanya polos. Raka tertawa kecil. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, tawanya benar-benar ringan. Kereta terus berjalan. Di luar, sawah dan bukit berganti menjadi pantai. Langit mulai berubah warna. Jingga, merah muda, lalu keemasan. Senja. Raka turun di stasiun kecil di tepi laut. Hanya ada beberapa orang di sana. Ia berjalan ke arah pantai yang tak jauh dari stasiun, di mana air laut menyentuh pasir dengan lembut, dan matahari perlahan tenggelam di cakrawala. Ia menaruh tasnya di pasir dan duduk. Kameranya ia letakkan di samping. Lalu ia mengeluarkan surat terakhir dari Nadia. Surat itu sudah agak lusuh, tapi setiap hurufnya masih bisa terbaca jelas.
Ia membacanya lagi untuk terakhir kali. Bukan dengan air mata, tapi dengan senyum. Jangan berhenti melihat senja. Karena di setiap ujung cahaya itu, aku masih berjalan bersamamu. Raka menatap matahari yang hampir hilang. Dan dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia berkata, "Lihat Nat, aku menepati janji kita menonton senja bersama." Angin laut bertiup kencang, rambutnya berantakan, tapi ia tidak peduli. Di udara, aroma melati kembali hadir, samar tapi nyata. Raka menutup matanya. Dalam gelap di balik kelopak itu, ia melihat wajah Nadia tersenyum. Tidak lagi sakit, tidak lagi jauh, hanya damai. Saat matahari benar-benar tenggelam, ia menyalakan kameranya dan mengambil foto terakhir hari itu. Klik, garis cahaya terakhir tertangkap, membentuk siluet seorang perempuan dengan gaun putih di tepi pantai. Terlalu samar untuk nyata, terlalu indah untuk kebetulan. Raka tersenyum. Ia tahu, itu bukan sekadar bayangan. Itu adalah pesan terakhir dari langit yang mencintainya. Malam turun perlahan. Bintang-bintang muncul satu persatu, seperti potongan harapan yang kembali disusun. Raka berdiri, menatap laut sekali lagi, lalu berjalan pergi. Di belakangnya, ombak terus berdebur, membisikkan lagu lama tentang cinta yang tak pernah padam. Beberapa tahun kemudian, nama Raka dikenal sebagai fotografer yang karyanya selalu berbicara dengan cahaya. Setiap foto senjanya selalu punya kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang bilang, dalam setiap fotonya, seolah ada seseorang yang sedang tersenyum dari kejauhan. Tapi hanya Raka yang tahu kebenarannya, bahwa setiap foto itu sebenarnya adalah surat yang ia kirim balik ke langit. Di rumahnya, di dinding ruang tamu, tergantung satu foto besar. Peron tua di bawah cahaya jingga, bunga melati di pinggirnya, dan di rel, bayangan dua orang yang berdiri berdampingan. Di bawahnya tertulis, "Untuk yang pernah menunggu di peron terakhir, aku sudah tiba di stasiun berikutnya." Raka